mereka harus tunduk pada hak asasi. Negara itu diciptakan karena ada hak asasi. Gitu. Kalau orang suka kampanye bilang justru hak asasi harus tunduk pada negara, yang enggak. Dan Gitu. sejauh ini mereka tidak Mau melakukan diskusi hal itu. sama saya 3 hari 7 malam juga saya siap. Anda kalau ikut partai, Anda tidak bertarung soal value di dalam. Anda diminta berkontribusi, ini buat saya ya, dari orang luar saya melihatnya, apa kontribusi quantity, apa kontribusi Anda untuk misalnya partai itu bisa menang pemilu, supaya bisa menang pemilu, kayak begitu-begitu. Jadi apa yang kita pelajari, kita yakini, kita kerjakan selama ini, kalau masuk partai belum tentu terakomodir. Emang laporannya dari mana sih, Bang? Dari internal mereka sendiri atau? Ya kamu tanya si Luhut lah. Masing-masing kalau berkuasa punya karakter. Ya warga harus bersiap-siap. Jadi warga itu selain bersiap-siap, selain lagi ada yang ikut-ikutan di 1, 2, 3, ada yang berharap pada 1, 2, 3. Saya cuma mau ingatkan sama warga, ya kan? Yang mesti dipikirkan pasca di antara mereka menang, apa yang akan kalian lakukan? Detik pertama setelah Anies menang apa? Detik pertama setelah Prabowo menang kalian mau ngapain? Detik pertama setelah Ganjar menang kita bisa apa? Terima kasih Bang Haris Azhar sudah datang ke kantornya. Iya. Salah ya? Soalnya kita nggak bisa ngundang karena sibuk banget Bang Haris Azhar ya. Saya nggak tahu kalian alatnya sebanyak ini kan makan listrik ya. Coba tahu di kantor kalian. Oh gitu ya. Boleh nanti tolong ya Bang, masih sibuk sidang? Ada kasasi kan? Kasasi, kalau kasasi nggak ada sidang. Nggak ada. Oh gitu. Tapi ya sibuk menjawab kasasi tersebut. Nggak sibuk tapi ya harus dipersiapkan. Gitu. Itu menurut Bang Haris cuman gimmick aja biar berkesan ada demokrasi yang berjalan atau? Kalau ngerti demokrasi tidak akan dikasasi. Karena kebebasan berekspresi itu bagian dari demokrasi. Tapi kalau dilaporin ke proses hukum, disidangkan, lalu nggak terima dibebaskan, mestinya kan bersyukur ya ada hakim, ada putusan pengadilan yang bisa mengkonstruksikan secara hukum tentang praktek dan makna demokrasi, makna ekspresi, kebebasan berekspresi. Tapi justru malah dikasasi. Nah, karena menurut saya putusan hakim di PN Jakarta Timur pada kasus saya dan Fathia itu sudah bagus. Bagus bukan buat saya saja atau buat Fathia saja, tapi bagus buat memberikan satu pijakan pengetahuan yang sah melalui satu proses hukum dan sebuah keputusan yang mengatakan bahwa itu haknya warga. Gitu. Dan pejabat publik memang sah untuk dikritik. Gitu. Nah, dan apa yang kami lakukan tidak seperti yang dituduhkan, yang katanya mencemarkan nama baik, apalagi berbasis perasaan. Gitu. Jadi saya pikir ada clarity ya di putusan Hakim Cokorda dan 2 anggotanya itu. Jadi kalau dikasasi menurut saya jadi kok malah proses hukum justru makin menegaskan lewat penuntut umum ya atau Kejaksaan Agung, pihak Kejaksaan Agung melihat bahwa menunjukkan pertentangannya kepada kebebasan berekspresi gitu. Oke. Tapi kalau melihat hasil putusan kemarin, percaya nggak sama? Masih punya apa ya? Di Mahkamah Agung. Ya, ngerti ya berarti. Ngerti. Saya nggak perlu nanya loh. Ya. Ngerti udah. Iyalah. Kita kalau di PN aja bikin putusan seperti itu. Mudah-mudahan di Mahkamah Agung juga ada konstruksi pemahaman dan paradigma hukum yang sejalan dengan kebebasan berekspresi.
Bahwa kemungkinan bisa dianulir ada. Tapi menang di PN kemarin, ada putusan seperti itu di PN, itu good banget, bagus banget. Gitu. Menurut ini kita mencoba berusaha untuk biar nggak ada masalah ya nantinya. Masalah masalah di freedom of speech di Indonesia kan itu jadi nggak stabil ya di Indonesia. Tapi mau tanya dulu sama Bang Haris. Menurut Bang, sebelum kita beralih ke yang lain, menurut Bang Haris ini semua hasil putusan ini berdasarkan hasil putusan yang cukup berdasarkan bukti-bukti yang bisa dibuktikan, atau mungkin just because they need to put a good image in this situation di Indonesia gitu. Kalau mereka mau sebagai tujuan atau sebagai akibat, saya mau melihat karena kami bukan orang di dalam pengadilan, ya saya lihat ini ada dampak aja, dampaknya bagus buat sektor yudikatif di Indonesia, bahwa orang akan melihat ada ya hakim yang seperti ini gitu, bisa ya muncul putusan seperti ini gitu. Mereka consider ya mereka mempertimbangkan ya argumentasi dan bukti-bukti yang kami sampaikan, gitu. Apakah itu sebaliknya, apakah itu memang mereka niatkan? Ya kita nggak tahu. Kamu salah narasumber. mesti bikin narasumber. Podcastnya mungkin sama dengan hakim-hakim. Nah, saya melihatnya seperti itu. Oke, jadi ya. Tapi di pertimbangan-pertimbangan hakim, mereka mengadopsi ya cara pandang, bukan mengadopsi argumentasi kami mentah-mentah. Karena banyak juga argumentasi kami yang tidak masuk dalam putusan. Gitu. Ya, mendengar seperti itu juga sih. Oke, sekarang kita beralih. Dengar dari siapa? Ya. Kamu dengar dari siapa? Dari berita. Saya riset dong sebelum ngobrol. Ya, emang harus begitu. Bang Haris, ini kan sudah jadi aktivis dari sejak kuliah ya. Berarti apa yang dilakukan sekarang sebenarnya memang tidak berubah, itu just you being consistent aja. Dari SMP gitu. Saya. Oh gitu? Iya. Gak ada teman? Kamu riset di mana? Lo kan ada beritanya bahwa putusannya nggak semua, tapi kan nggak, ya maksudnya. Saya SMP udah dalam posisi kamu. Oh gitu? Saya dulu wartawan majalah Dinding. Oh, kurang bergaul apa gimana? Kurang teman? Maksudnya? Sampai tertarik untuk? Karena pengen punya banyak teman. Oh gitu. Enggak, tapi karena suka aja. Waktu itu saya ikut sanggar SMP. Sanggar itu Sanggar Seni dan Budaya. Salah satu produknya itu punya majalah Dinding. Oh iya. Dulu saya juga OSIS kok dulu. Iya, saya bukan OSIS. Oh bukan ya? Tapi teman saya yang bagian desain majalah Dinding, dia jadi ketua OSIS. Okay. Gitu. Gak aneh lah berarti. Jadi saya bilang sama orang-orang, yang ngedesain aja jadi ketua OSIS. Gimana kalau gue maju? Asik. Okay. Gak bercanda. No wonder lah ya sekarang kayak gini. Tapi pertanyaannya, sudah seperti ini kenapa gak pernah tertarik masuk parpol? Ngapain? Banyak kan aktivis ya gitu yang merasa. Oh ya, itu biarin aja mereka. Oh gitu. Mungkin mereka disuruh sama keluarganya tuh gimana. Oh gitu. Bang Haris kenapa? Enggak, menurut saya itu salah. Persepsi banyak aktivis yang masuk parpol. Salah? Enggak. Oh enggak. Cuma itu kan seolah-olah jadi pameo publik ya. Jadi persepsi publik, jadi omongan publik. Bahwa kalau udah jadi aktivis ntar jadi ikut partai politik. Nggak harus juga. Banyak juga aktivis yang nggak masuk partai politik. Ada yang jadi akademisi, ada yang jadi konsultan, ada yang berprofesi mirip seperti waktu mereka, atau mengembangkan secara profesional apa yang mereka sudah kerjakan ketika jadi kerja aktivismenya itu. Itu banyak juga. Tapi karena jadi politisi atau jadi stafnya para politisi lebih kelihatan di publik. Tapi sebetulnya yang lain-lainnya itu juga ada, hidup dan berkembang gitu. Jadi menurut saya nggak harus jadi. Dan
Terus jadi aktivis juga nggak ada masalah. Tapi kan ini konsisten ya, nggak masuk parpol. Apakah punya penilaian sendiri bahwa kayaknya kalau saya masuk parpol, kayaknya saya nggak akan bisa sebebas itu, atau mungkin punya pandangan terhadap parpol sendiri? Dulu saya punya pandangan seperti itu, dan membuat saya menjadi tidak tertarik. Saya dulu ada beberapa partai nawarin saya. Harganya kurang? Bukan harganya kurang, nilainya tidak sama. Jadi bukan harga tapi nilai. Baik. Nilai itu ada apa, bahasa Inggrisnya value. Jadi apa yang non materialnya. Ya. Salah satunya begini, dan itu terbukti hari ini. Anda kalau ikut partai, Anda tidak bertarung soal value di dalam. Anda diminta berkontribusi, ini buat saya ya, dari orang luar saya melihatnya, apa kontribusi quantity, apa kontribusi Anda untuk misalnya partai itu bisa menang pemilu, supaya bisa menang pemilu, kayak begitu-begitu. Jadi apa yang kita pelajari, kita yakini, kita kerjakan selama ini, kalau masuk partai belum tentu terakomodir. Nah, itu situasinya seperti itu. Belum tentu atau tidak? Kalau dibilang belum tentu bisa, tapi kasuistis. Hanya pada isu-isu tertentu. Gitu. Misalnya mereka ya harus berkoalisi supaya partainya bisa hidup dalam konteks politik hari ini. Yang berapa tahun lalu ketemu saya, mereka salah satu partai, saya nggak perlu sebutkan mereknya apa, mereka berkeluh kesah gitu, implisit ke saya diundang, kayak dikerjain sama rezim penguasa waktu itu yang mana sama tetap hari ini. Tapi hari ini mereka gabung gitu. Nah, jadi katanya lo dulu dikerjain, kok sekarang gabung? Ternyata ya dalam rangka supaya ke depan kita ini. Tapi kan demokrasi itu kan dinamis, Bang. Ya dinamis itu bukan berarti menghalalkan segala cara. Nah, karena dengan cara yang menghalalkan segala hal membuat orang kebingungan, itu satu yang gampang. Yang kedua, nggak ada konsistensi kontrol. Nah, Anda mau bilang demokrasi itu dinamis, tapi demokrasi butuh oposisi. Demokrasi butuh keberisikan, ya kan? Setuju. Butuh pertengkaran demokrasi. Kalau semua ada dalam chaos kalau perlu ya? Bukan chaos. Pertengkaran itu bukan chaos. Nah, kalau semuanya ada dalam satu perahu, ya kan kita tinggal tunggu. Jalanlah buruan, kapan lu tenggelam? Gitu. Nah, jadi menurut saya semua hanya memikirkan soal gimana berkuasa ke depan, bukan bagaimana menghidupkan demokrasi. Kenapa mereka berpikir bagaimana berkuasa ke depan? Karena dengan berkuasalah, ya kan, kaki tangannya kelompok-kelompok politik tertentu bisa dapat job akhirnya dapat duit bisa ada kickbacknya ke partai, secara nggak langsung. Siklusnya kan seperti itu, dan itu dalam praktek di lapangan yang membuat orang jadi sebetulnya muak. Kenapa muak? Karena kita mau kerja, tapi harus berbaik di daerah ini, partai ini yang berkuasa. Kayak gitu-gitu. Jadi, mau ngitung dagangan, harus ngitung kuantiti parpol. Buat saya, ngapain saya masuk dalam siklus seperti itu? Apakah saya mau berpolitik? Mungkin saya mau. Tapi mungkin tidak dengan cara dan sistem yang ada seperti ini. Gitu. Mungkin saya akan bikin satu gugus politik tertentu bersama sejumlah entitas, itu yang kita lagi sedang kerjakan juga sekarang, tapi bukan untuk ikut formalitas elektoral berpolitik seperti sekarang ini. Justru kami nanti mau bikin kelompok-kelompok politik ini yang mengepung untuk minta perubahan sistem seperti ini. Karena sistem seperti yang ada sekarang ini sistem yang hanya tunduk oleh pimpinan parpol. Ya kan? Bahkan ada pimpinan parpol yang bisa menentukan siapa ketua parpolnya. Nggak ada batasan umur, nggak perlu ada pengalaman. Dalam 3 hari setelah dia jadi anggota, dia ditunjuk jadi
ketua partai, ya kan? Yeah. Kamu juga pasti udah riset soal itu kan, siapa? Nah, jadi partai apaan yang kayak begitu? Nggak ada kongresnya, nggak ada diuji, nggak ada suara dari daerah. Jadi menurut saya ini mah bukan partai semuanya, gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai HAM tentunya ya, hak asasi manusia di Indonesia. Kalau kita bicara balik lagi ke parpol, menurut Bang Haris yang jadi masalah kalau kita bicara HAM, masalahnya ada di partai apa di pemerintah? Atau bahkan pengusaha-pengusaha di belakang yang menyokong dana mereka? Hak asasi manusia itu menuntut otoritas. Karena kalau kita meminta tidak pada otoritas, tapi pada siapapun sekedar berkuasa, ya repot. Nanti semua orang bikin pengadilan versinya masing-masing. Ya kan? Nanti orang melakukan penegakan hukum versinya masing-masing. Kan nggak bisa dong. Nah, jadi harus ada otoritas yang disebut dalam peradaban di 3-4 abad terakhir ini disebut dengan negara. Negara itu organisasi kan yang untuk memfasilitasi, menjamin dan juga melindungi. Nah, untuk itu kita nuntut negara bahwa dengan ada coexistence negara tapi juga kelompok bisnis ada, ya kalau kelompok bisnis secara realnya udah sangat dominan hari ini. Karena politisi banyak yang berbisnis, ya kan, pebisnis ngatur politisi. Itu yang disebut dengan oligark kan. Nah, kalau pakai keniscayaan, paradigma dan teori yang dikembangkan, misalnya belakangan ini sering dikampanyekan oleh Faisal Basri, nggak boleh, harus dipisah. Dan rujukan itu secara kebangsaan itu kuat disuarakan dan dikampanyekan oleh Muhammad Hatta atau Bung Hatta, ya kan? Ya, yang selalu mengatakan bahwa harus dipisah. Ethic of birokrasi itu harus dipisah. Nah, jadi bangsa kalau mau benar ke sana. Jadi kalau ada orang mau kaya terus jadi PNS, dia salah. Kalau ada orang mau kaya terus jadi penegak hukum, salah. Kalau ada orang mau kaya terus jadi politisi, itu salah. Bukankah itu menjamin mereka secara tidak norma akan... salah, nggak boleh. Karena dia pasti abuse of power. Make sense. Nah, masalahnya mereka nggak digaji. Mereka menanggulanginya dengan, kalau kita lihat banyak kasus yang diurus sama KPK, sama Kejagung, ya kan? Ya mereka mengexchange, menukar kewenangannya itu untuk dapat bayaran. Nah, jadi menurut saya namanya pejabat publik, ya Anda nggak boleh miskin. Negara harus itu kewajiban negara ya kepada para aparaturnya untuk memberikan kesejahteraan dan kenyamanan supaya mereka tidak menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri. Tapi nggak cukup hanya negara menjamin. Negara harus cari dari sejak kilometer 0 dari awal orang-orang yang punya standar bagus. Persoalannya kan sekarang banyak orang masuk, ya kan? Bayar supaya lolos, pakai joki lah. Jadi kenakalan-kenakalan itu terjadi entah calon PNS-nya atau memang titipan-titipan dari atas, ordal yang lagi rame sekarang istilahnya. Nah, jadi situasi seperti ini yang secara kasuistis cukup banyak. Nah, jadi balik ke pertanyaannya Yorin tadi itu soal hak asasi itu butuh negara, pebisnis atau politisi. Mereka harus tunduk pada hak asasi. Negara itu diciptakan karena ada hak asasi. Gitu. Kalau orang suka kampanye bilang justru hak asasi harus tunduk pada negara, yang enggak. Gitu. Dan sejauh ini mereka tidak mau diskusi sama saya 3 hari 7 malam juga saya siap. Di mana teorinya hak asasi harus tunduk sama negara? Siapa yang bilang harus tunduk sama negara? Adalah di YouTube itu suka banyak. Terus tidak boleh melampaui konstitusi, tapi mereka sendiri nggak ngerti konstitusi. Jadi saya mau bilang enggak, negara dan hukum diciptakan karena ada hak asasi. Gitu. Negara besok dibubarin. Ya nggak, boleh nggak dia datang ke rumah kamu minta hidung kamu? Konstitusi besok dibatalkan. Boleh nggak 2 hari kemudian produser kamu datang ke rumah kamu minta rambut kamu dikerok?
Nggak bisa, karena kamu punya integritas, kamu punya martabat, dignity. Ya, yang melekat pada manusia bukan karena konstitusi, bukan karena negara. Negara diciptakan untuk sana. Nah, kalau negaranya sibuk ngurusin hilirisasi, kampanye buat capres tertentu, pejabat-pejabatnya, saya pikir orang-orang itu belum pernah ikut kursus bersertifikat apa itu negara. Konstitusi aja bisa dirubah ya Bang ya? Konstitusi bisa dirubah untuk kepentingan hak asasi, bukan untuk kepentingan berkuasa. Gitu. Oke. Kalau menarik. Seolah-olah mereka pejabat yang sah, menggunakan forum yang sah, tapi merubah konstitusi, itu nggak berarti mereka legitimate. Mereka sedang berkhianat pada wewenang dan juga korup dengan proses yang sah itu. Tapi menurut Bang Haris, masyarakat masih peduli dengan hal itu? Masyarakat benci, bukan nggak peduli sama kelakuan-kelakuan seperti itu. Kenapa menurut Bang Haris? Ekonomi kan? Ya, pertama tugas tradisional yang diberikan kepada mereka, tugas tradisional artinya yang basicnya mereka tidak lakukan. Mereka datang ketika mau kampanye. Yes. Ya kan? Kan kalau ada bercandanya gitu kan, kalau rumah lu didatengin sama politisi, itu tandanya pemilu udah deket kan gitu. Nah, jadi mereka benci karena kok lu jadi begini sih kayak gitu. Yang kedua, biasanya mereka menganggap bahwa ini orang-orang yang nggak tahu malu. Ya kan? Karena tiba-tiba nongol mampang. Ada banyak nih sekarang anak muda ya kan, ada tiba-tiba dagangan anak muda terus pasang mukanya lah. Terus bikin video yang kelihatan yang dia bukannya neces, dampingin orang-orang yang di komunitas yang kumuh gitu. Terus ditaruh di video nggak malu gitu. Nah, jadi udah kelihatan bener sandiwaranya semuanya. Nah, dulu juga ada yang begitu tuh, ada yang makan nasi tiwel, ada yang belaga naik metro mini, ya kan, segala macam. Kalau metro mini juga udah nggak ada kan di banyak tempat. Jadi saya mau bilang sandiwaranya kelewatan. Dan itu menandakan bahwa mereka selama ini nggak pernah kerja di lapangan. Nah, iya betul. Jadi situasi-situasi ini membuat masyarakat itu geli, benci, jijik, ya kan. Kalau mereka sekarang support ini, support itu segala macam, kan baru 6 bulan terakhir. Dulu-dulu mereka juga nggak support masyarakat. Pas saya cek kiri kanan, ternyata ada yang diorganisir, ada yang temannya minta, ada yang apa. Ya, dalam 1-2 kasus atau lebih dari itu bahkan saya lihat ya karena memang ada uang yang mengalir. Ini bisnis juga, kerjaan juga buat orang di bawah gitu. Ya udah, tapi ya menurut saya mereka juga buat kepentingan dan interestnya masyarakat di bawah, buat saya oke. Gitu. Oke apa nih? Dalam artian ya udah emang mereka juga bilang yang penting bukan bilang dalam arti langsung ya, tapi mereka nunjukin yang ada budgetnya kok buat ngorganisir ini, ngorganisir itu. Minimal setiap 5 tahun sekali ada dana buat benerin jembatan. Oh ya, gitu itu ya. Udah sering ada riset. Entar juga kalau ada pemilu keluar nih risetnya, ada berapa duit keluar. Berapa tahun yang lalu saya pernah baca laporannya Lab Sosio UI gitu ya. Mereka menemukan ada sirkulasi uang yang meningkat menjelang pemilu. Pasti. Oke, berarti sebenarnya konteksnya ada di partai dong? Ada di kita, bukan di partai. Iya kan? Ada di kita. Iya. Kalau kita nggak menuntaskan masalah-masalah HAM ini, sebenarnya menurut Bang Haris, masalah terbesar yang kita hadapin di masa depan apa? Kita kehilangan sense of fairness, jadi kehilangan sense of keadilan, kehilangan sense of kemanusiaan. Masih relevan membicarakan itu di Indonesia di mana pemerintahnya kayaknya nggak relevan, tapi bisa nggak kamu hidup tanpa itu semua? Oke. Gitu. Kalau kita mengafirmasi negara tidak bekerja berdasarkan norma keadilan, norma kemanusiaan, norma kesejahteraan buat orang yang membutuhkan, ya semua jadi harimau bagi harimau yang lain. Gitu.
Okay. Dan negara bekerja hanya berdasarkan gue kenal sama lu apa enggak, lu bayar sama gue apa enggak, atau gue ada untungnya nggak sih ngurusin ini. Terus buat apa ada negara? Gitu. Nah, yang begitu-begitu kan bukan spanduk. Soal keadilan, kemanusiaan itu bukan spanduk. Misalnya suka ada spanduk, kantor ini WBK, wilayah bebas korupsi, atau apa. Ya, nggak begitu kali. Bukan spanduk yang begitu. Bebas korupsi itu bukan spanduk. Bang Haris ini kan, maksudnya, sorry ya gitu, bukan mencoba untuk menganalisa gimana, cuman sepertinya Bang Faris kalau melihat Bang Haris ini kalau melihat apa yang dilakukan selama ini kayaknya apa ya, personal sekali gitu. Hah? Personal sekali gitu, kayak nggak suka sama, I don't know, mungkin sama rezim sekarang. Kalau rezim sekarang bukan personal dong, rezim. Oke. Gitu ya. Tapi nggak ada personal berarti. Nggak ada. Mereka bukan teman SD saya. Kalau dengan waktu teman SD saya lucu-lucu soalnya. Soeharto? Kenapa Soeharto? Ada personal matter nggak gitu? Ke bawah sampai sekarang? Nggak ada. Soeharto nggak ada utang sama saya. Oh gitu. Jadi nggak ada. Yang jadi masalah di pemerintahan Jokowi apa menurut Bang Haris? Tadi yang kita omongin semua. Oke. Masa saya ulang lagi? Jadi itulah kenapa nggak akan mungkin pilih nomor 2 ya. Kata siapa? Kata saya barusan. Iya kan? Saya pilih nomor 2. Oh gitu. Di pemilihan mungkin di Cekoslovakia. Cekoslovakia lebih saya. Gitu. Iya. Oke. Kalau melihat ini, maksudnya sorry saya agak-agak random ya, karena saya mencoba untuk mengaitkan semuanya. Kita bicara hak asasi manusia, kita bicara demokrasi. Kalau melihat, kita kan lagi-lagi, dan kalau mundur tadi Bang Haris bilang semuanya juga tergantung sama hubungan kita dengan negara, dengan partai, dengan pengusaha di belakangnya gitu. Kalau melihat 3 pasangan capres-cawapres ini, yang paling memungkinkan untuk mendapatkan apa ya, komunikasi lebih baik untuk mendapatkan demokrasi yang baik atau mengusahakan siapa? Emang ada? Masih percaya? Begini, mereka lahir dari sistem multi partai untuk maju jadi capres, cawapres. Dan itu ada negosiasi. Maka menurut saya sebenarnya dengan perspektif tersebut bisa didebat ya. Mereka punya kelemahan karena ada negosiasi antar partai di sana, dan partai-partai ini sadar betul bahwa mereka lah yang punya tiket formalitas untuk mendaftarkan cawapres. Jadi ada seolah-olah kuasa maksimal, bukan kuasa penuh dan sempurna untuk mengatur dan membagi jatah. Saya selalu melihat, nggak tahu kamu Yorin ngeliatnya gimana? Pembagian itu kan selalu bagi jabatan, bagi wilayah, sama bagi sektor. Ya kan? Wilayah ini nanti siapa yang main, pembagiannya begitu. Nah itu sangat besar potensinya dan kelihatan betul ya dari pasca pemilu yang pernah ada. Itu di antar partai. Nah saya mau balik ke pertanyaan kamu. Siapa di antara 3 pasang ini yang bagus untuk di lomba tanding karaoke demokrasi? Iya, saya potong sedikit Bang. Soalnya, ntar dulu. Soalnya 3-3-nya itu sebenarnya inlining gitu. mereka sepertinya mereka dulu satu gerbong semua. Exactly gitu. Iya. Masih percaya gitu. Silakan lanjutkan Bang. Nah, saya nggak mau jadi orang yang percaya atau nggak percaya, pesimis atau optimis. Urusan saya ingin mengembangkan sikap partisipasi dan perlawanan warga kepada siapapun yang berkuasa. Jadi siapapun, jadi masing-masing kalau berkuasa punya karakter. Ya warga harus bersiap-siap. Jadi warga itu selain bersiap-siap, selain lagi ada yang ikut-ikutan di 1, 2, 3, ada yang berharap pada 1, 2, 3. Saya cuma mau ingatkan sama warga, ya kan? Yang mesti dipikirkan pasca di antara mereka menang, apa yang akan kalian lakukan? Detik pertama setelah Anies menang apa?
Detik pertama setelah Prabowo menang, kalian mau ngapain? Detik pertama setelah Ganjar menang, kita bisa apa? Karena nggak mungkin dari mereka akan balik seperti mereka datangin kita di saat kampanye ini. Yeah. Dan tidak akan warga semudah seperti saat ini ketika mereka sudah berkuasa. Sementara ada banyak kewenangan yang dilekatkan pada mereka. Ini kan presidensial multipartai. Si presiden harus ngelayanin multipartainya dulu. Dan dikepung oleh multipartai. Banyak CV, banyak proposal nanti. Gitu. Warga nanti dilupakan. Nah, apa yang tersisa di warga? Ya saya sudah percayakan. Saya ikhlas. Saya tahu dia. Akhirnya belinya barang personal. Barang personal ngerti nggak artinya? Figurnya dia orangnya baik. Ini bukan orang. Orang mereka maju pakai multipartai. Gitu. Nah, jadi dalam hak asasi manusia, kita ini udah punya nilai yang alamiah. Natural rights, namanya. Hak-hak yang alamiah melekat pada. Tapi dia juga harus diperjuangkan. Efektivitas operasional, penegakannya, pengembaliannya, pemulihannya itu harus diperjuangkan. Gitu. Nilainya hidup, tapi dia harus dijalankan. Nah, warga tuh harus mengaktifkan nalarnya, rasanya, dan badannya untuk gerak menuntut hak asasi tadi itu. Jadi Anda nggak bisa serahin ke siapapun yang Anda cintai dan Anda pilih. Masyarakat diminta untuk sadar akan nilai-nilai tersebut tanpa yang nggak sadar pun orang bisa tergerak karena lukanya. Kadang kebanyakan nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di zaman sekarang, di zaman-zaman yang dulu, di tempat-tempat yang lain juga begitu. Orang mau bicara setelah nggak bisa kerja. Orang mau bergerak setelah udah jadi korban. Gitu. Tapi lumayan nih, hari demi hari, cerita soal luka, cerita soal duka, cerita soal kekorbanan, meluas dan menjadi narasi bersama. Kalau bahasa dangdutnya bisik-bisik tetangga. Kalau bahasa akademiknya dalam dunia psikososial disebutnya memori pasionis. Udah menjadi memori pengetahuan bersama tentang duka dan luka tadi. Nah, itu muncul karena tetangga, teman, solidaritas itu muncul di antara warga. Jadi penting ya untuk si negara itu paham bahwa ini saya ngutip satu pemikiran yang saya suka dari orang namanya Brian Turner. Dia bilang, ini ada individu-individu bikin negara, organisasi untuk menjadi pelindung apa semua. Kalau mereka nggak bekerja, balik lagi ke masyarakat. Gitu. Kita nggak bisa serahin mentah-mentah dan masyarakat akan membangun solidaritas. Itulah banyak sekarang solidaritas itu. Nah, kita akan mengorganize diri secara otomatis, saling tolong menolong. Gitu. Jadi negara jadi nggak relevan. Iya, betul. Oke, sekarang gini deh. Pasti banyak banget masyarakat yang nonton dan mungkin tertarik, mungkin sakit hati sama-sama juga gitu ya. Mungkin pengen nonton apa? Nonton ini dagelannya pemerintah. Iya. Oke, mungkin banyak yang tertarik. Oke, I want to do something buat Indonesia. Kayaknya pengen apa ya? Karena kita pengalaman dengan new demokrasi kita ini kan baru belakangan. Baru 20 tahun lebih. Hampir 30 tahun lah. Jadi banyak, dan di tengah-tengah proses 30 tahun lebih ini banyak juga generasi baru yang istilahnya NKOTB, New Kids on the Block. Ya kan? Mereka kadang-kadang juga tanya dan bingung ekspresi. Tapi di tengah kebingungan mereka juga sebenarnya sedang berekspresi, berkumpul, karena imajinasi mereka. Ya emang mesti dibebaskan ekspresi tersebut. Tapi ada himpunannya nggak? Apa yang dilakukan sama nggak boleh. Kita nggak boleh juga terlalu harus agresif gitu. Monolitik, harus begini aja. Ya nggak bisa. Jadi selama ini apa yang ada dilakukan? Yang mau ngumpul klub hobi,
pasti semua ada irisan pada kebijakan publik, pasti semua ada irisan dengan dunia politik. Yang Bang Haris lakukan sekarang nih, belakangan ini nih. Ke gitu. YouTube gini. Ya mungkin punya tim risetnya bahkan ya. Ini fungsinya apa? Untuk apa? Hanya untuk salah satunya ya. Buktinya kamu datang ke sini nanya-nanya. Berarti ada fungsinya dong. Iya benar. Kita udahin aja ya. Enggak, tapi serius gitu. Maksudnya I wanna know gitu. Maksudnya kan pasti ada ada goalnya gitu. Apa yang mau dipakai, untuk dilihatkan ke publik, apakah untuk... Kalau saya punya teori gampang. Setiap orang harus punya akses untuk freedom-nya, to destroy, untuk freedom-nya, sama untuk justice, untuk keadilan. Saya di situ aja. Tapi nggak semuanya ini ya, maksudnya masih legal ya gitu. Sah, asal untuk kepentingan manusia, untuk keadilan, sah. Makanya negara kerjalah di situ. Kalau negara nggak kerja, yang paling mereka cuma bilang kamu ilegal melakukannya. Ya lu ngomong begitu kan karena lu punya kekuasaan. Tapi kekuasaan lu di sisi yang lain nggak lu pakai untuk keadilan dan kesejahteraan warga. Tapi kan kemarin sudah dipakai, risetnya ternyata jadi masalah sama... Bukan riset saya itu. Risetnya teman-teman, 9 organisasi. Oh, mereka melaporkan? Mereka riset, mereka menemukan, saya ikut membahasakan. Gitu. Enggak, sebenarnya nggak memblow up. Yang memblow up justru laporan pidananya. Oh, I see. Gitu. Begitu dilaporin, orang jadi pengen tahu. Oh, iya. Begitu orang baca, makin yakin. Emang lapornya dari mana sih, Bang? Dari internal mereka sendiri atau? Ya kamu tanya si Luhut lah. Iya kan? Kan ada yang laporin ke Bang Haris. Iya kan, saya terlapor. Jadi kamu nggak bisa nanya saya, kamu tanyanya yang pelapornya. Oh gitu. Oke. Jadi banyak yang lapor berarti ya sebenarnya? Nggak ada, cuma satu. Kalau kasus-kasus yang lain yang terlibat dengan para petinggi negara kita? Nggak. Karena yang kita diskusikan, yang kita ungkap benar semua. Oh gitu. Sekarang ada yang lagi progres nggak? Berproses? Banyak. Mau diangkat lagi nanti? Sudah. Kamu aja nggak tahu. Oh gitu. Iya. Mungkin nanti. Off record. Iya. Oh gitu. Jadi akan ada ada agenda berikutnya? Nggak ada. Kamu nggak bisa bilang bahwa... agenda nggak boleh ya? Kasar banget kesannya ya? Kesannya baru itu kemarin yang pertama dengan saya, ya, kamu bilang tadi udah berapa tahun saya kerja beginian, berarti? Iya, quite long. Iya sih. Udah banyak. Gitu. Justru yang udah diungkap nggak ditindaklanjuti sama negara. Makanya tadi saya bilang solidaritas korban itu meluas. Gitu. Ada banyak peristiwa-peristiwa. Kan nggak cuma saya, ada banyak teman-teman juga. Ada ribuan advokat, kelompok advokasi, ya, peneliti yang mengungkap berbagai kejahatan, akademisi, banyak. Gitu. Saya cuma satu di antara puluhan ribu orang yang bekerja dari Papua sampai Aceh. Berarti semuanya meminta advokasi atau? Ya ada caranya masing-masing. Ada yang minta, ada yang kita temukan, ada yang mereka juga bergerak sendiri. Kita ikut mensupport aja, ketemu di tengah, ketemu di mana. Gitu. Cara advokasi itu macam-macam. Ya. Baik. Kalau sekarang melihat kasus-kasus atau mungkin yang terkait dengan HAM ya, dengan yang Bang Haris selalu perjuangkan belakangan ini, yang paling disorot sekarang, yang paling diperjuangkan terus-menerus secara konsisten apa? Oleh Bang Haris? Saya banyak, saya ikut advokasi sejumlah organisasi atau teman gitu, maupun secara individual gitu. Kalau soal otomatis karena situasinya memburuk, salah satu yang penting itu kebebasan berkumpul dan berekspresi. Itu salah satu concern saya dan juga banyak teman-teman lah, saya pikir. Karena itu terkait dengan kepentingan yang jauh lebih serius, bukan individu, kepentingan individu kan, tapi jauh lebih serius. Itu satu hal. Yang kedua, dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan ya. Lalu juga hak-haknya masyarakat adat. Itu yang belakangan saya banyak kerja. Saya juga banyak bantu teman-teman serikat buruh
untuk hak-hak tenaga kerjaan. Gitu. Nah itu bersama Partai Buruh? Enggak. Oh enggak. Nanya Kamu aja. terlalu nggak ada urusan sama Partai Buruh. Ada. Gitu. Jadi ya begitu. Oke. Kalau misalnya ditawarin jadi Enggak. Oh enggak. Enggak ya. Oke. Kalau misalnya katakanlah nomor 2 menang lagi. Apa yang akan dilakukan? Kan tadi Emang udah pernah menang deh? Misal, menang lagi, sorry. Oh, udah. Menang keluarganya. Kalau misalnya nomor 2 menang, saya ralat. Mohon maaf, Bang Haris. Kan tadi Bang Haris bilang, yang harus disadari oleh masyarakat Indonesia adalah kalau mereka menang harus ngapain. Bang Haris mau ngapain? Nanti saya duduk sama warga. Nah, ada problemnya apa, kesadarannya apa, kita susun rencananya bagaimana. Begitu. Itu aja, duduk sama warga. Itu rumusnya sama begitu. Aja dong sama caleg-caleg soal duduk sama warga. Kalau caleg-caleg kan nanti habis menang pemilu mereka nggak duduk lagi. Kalah juga mereka nggak duduk lagi. Gitu. Melakukan semuanya dananya dari mana sih kalau Bang Haris? Siapa? Saya. Saya kerja, saya punya untung, saya subsidi silang untuk bantu orang. Oh gitu. Boleh ya nanya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Penasaran aja. Iya. Kadang saya suka penasaran aja sama orang-orang yang... Saya kan punya kantor hukum. Iya. Nah, kalau jadi saya punya kapasitas yang dekat dengan kerja advokasi dengan kantor hukum itu. Dan saya punya keuntungan sedikit dari kantor hukum, itu yang saya pakai juga untuk bangun kapasitas atau memelihara kapasitas supaya bisa bantu yang lain. Banyak juga sih yang minta tolong. Saya tolak juga dalam artian karena beban waktu dan tenaga, kita nggak bisa kerjakan, atau permintaannya di luar dari kemampuan kami, atau permintaannya bertentangan dengan standar nilai kami. Kayak gitu. Tapi saya juga ikut ada beberapa organisasi yang saya pernah atau saya dirikan terlibat. Atau saya disuruh bantuin sejumlah organisasi di beberapa lokasi atau beberapa kumpulan. Misalnya ada teman-teman wartawan di Halmahera Utara Selatan minta bantu advokasi, ya Kak, saya bantu risetnya untuk bagaimana nanggulangin ancaman perusakan lingkungan di sana. Atau di Kalimantan, masyarakat adatnya pernah minta tolong saya di satu tempat untuk penguatan informasi soal hak atas tanah mereka buat masyarakat adat. Saya bantuin. Jadi saya coba bantu apa yang kapasitas yang saya punya. Oke. Gitu. Ada investornya nggak sih biasanya kalau orang-orang seperti ada ya? Ada dari 70 negara. Nggak ada. Oh iya? I'm so serious. Oh gitu. Nggak ada. Jadi ini berdasarkan... Kadang-kadang ya patungan. Misalnya kita mesti ngapain. Oke, siapa aja yang mau. Siapa yang punya duit. Gitu. Kadang-kadang ada yang komit tapi nggak ngirim-ngirim duitnya. Kita tanya, mana duit tuh? Oh gitu. Iya. Jadi patungan. Ada lagi iuran warga. Hah? Iuran warga. Ini bercanda lagi nih, seriusan? Iuran warga dari komunitas yang saya dampingi. Oh. Gitu. Misalnya satu komunitas buruh, tenaga kerja, kita dampingi. Terus saya bilang, tapi ongkosnya patungan ya gitu. Jadi gimana caranya? Nah, caranya kan lu berapa orang? Misalnya nih ada 1.000 orang, nah kalau gitu iuran setiap orang 10.000 perak per bulan, kan lumayan. Iya sih, emang butuh dana ya mau nggak mau ya Bang. Iya, kayak gitu. Tapi pernah juga kami dibayar hanya 2 juta, nggak apa-apa, karena mereka cuma mampunya segitu. Mahasiswa ada nggak? Mahasiswa dulu pernah kita bantuin. Yang terlibat? Jadi korban kekerasan oleh kampusnya. Kita pernah bantuin dosen juga di Sulawesi Tengah yang melawan, jadi mereka ngungkap korupsi di kampus tersebut. Terus mereka diintimidasi karena ngungkap. Akhirnya kita bantu advokasinya jalan. Tapi tetap mereka yang di depan, si serikat
pengajar ini. Begitu-begitu, lalu bantu masyarakat adat di Papua Barat. Apa namanya soal waktu itu, soal tanah adat mereka yang peralihannya ada sesuatu lah dengan Pemda sana. Macam-macam. Kasus KDRT yang melibatkan pejabat dari satu institusi yang cukup gitu. Apa yang dilakukan Bang Haris ini sering merasa ada yang menjegal nggak? Banyak. Dari siapa, Bang? Kamu, ya kan? Atau orang-orang seperti kamu. Saya tuh pengen tahu justru. Banyak. Kamu juga. Kalau itu sekarang disebutnya, tadi saya bahas kenapa concern kita salah satunya soal kebebasan berkumpul dan berekspresi. Karena orang-orang yang kerja di ruang advokasi publik itu sering dipersuasi, dibujuk rayu supaya tidak melakukan. Saya juga kena yang kayak begitu-begitu, dijadiin sasaran yang kayak begitu-begitu. Lucu-lucu lah kayak gitu. Lucu-lucu. Saya ada teman saya, ini cerita yang sering saya suka cerita kemana-mana. Ada teman saya tiba-tiba ngontak gitu, terus saya tembak, lu kenapa ngontak gue? Akhirnya dia ngaku, ya, Iris, gue kerja di sini sekarang, disuruh ini begini. Kayak lu dapat duit berapa kalau lu bisa nundukin gue? Dikasih duit segini. Gitu. Oh iya. Terus saya bilang, kecil banget, kalau gede gue mau deh nemuin lo. Saya bercandain kayak gitu. Tapi udah nggak jadi ketemu. Tapi ada yang kayak gitu-gitu yang namanya bujuk rayu. Dari pemerintah? Apa? Dari pemerintah? Ya tadi ya begitu kan. Ada yang kayak begitu. Jadi dalam konteks yang besar itu, peran masyarakat sipil ini sering ingin coba dihentikan, dibikin tidak efektif. Caranya adalah dibujuk rayu atau diserang fisik, diserang secara hukum, gitu, atau diserang dalam dunia digital. Betul. Nah, itu serangannya kayak gitu. Oke. Dan orang-orang yang nyerang itu sekarang banyak dapat masalah. Bukan kami ya, kalau kami udah terbiasa diserang kan. Tapi orang-orang yang nyerang itu sekarang malah dapat masalah. Gara-gara pecah kongsi politik di antara mereka. Sesuatu yang bersekongkol untuk sebuah kejahatan itu tidak ada nilai, maka tidak ada real best friend-nya nggak ada, dan mereka akan jadi musuhan. Iya betul. Dan itu semua kejadian hari ini. Memang masih ada yang best friend beneran di dunia seperti ini. Kami di masyarakat sipil punya tautan pada standar nilai, etiknya tadi itu ada. Tuh sih setuju. Belum dijawab sih sebenarnya kalau. Apa pertanyaannya tadi? Kalau misalnya nomor 2 menang, cuma duduk doang. Soal kita siapapun yang menang tetap siapapun yang menang harus secara demokratik dilawan. Kalau gitu gini deh, saya tanya. Melakukan perjuangan ini semua pernah punya, atau mungkin sekarang kalau ada. Nomor 2 saya jawab gini. Nomor 2 itu agendanya melanjutkan Jokowi. Nah, sementara Jokowi itu agendanya eksploitasi sumber daya alam lewat PSN. Ya, lalu ada di zaman Jokowi ini rasio gini ya antara orang kaya sama orang miskin tuh makin serius. Kondisi demokrasi memburuk, kondisi hak asasi manusia memburuk, konflik of interest di mana-mana, ya kan. Menciptakan legislasi yang tidak sesuai standar hak asasi manusia dan cara membuatnya nggak sesuai dengan standar legislasi. Nah, kalau nomor 2 ingin meneruskan itu, maka kerusakan yang tadi itu akan makin parah di nomor ke sana. Kan janjinya seperti itu kan, meneruskan kan. Gitu. Jadi saya mau balik tanya ke kamu. Kayak begitu patut atau enggak? Atau bagaimana cara kita ngelawannya? Kan selama ini banyak kan pemidanaan, pemenjaraan, diserang fisiknya, diserang secara hukum, diserang dunia digital. Betul. Dibujuk rayu. Gitu.
Ya, kalau saya mau jawabnya tergantung ya, tapi kan ini acaranya tentang Bang Haris. Nah, jadi ya makanya kamu aja bingung jawab. Jadi nomor 2 itu sudah pasti dia tidak akan mendapat approval dari orang-orang yang makin banyak jadi korban. Dia akan didukung oleh orang-orang yang menikmati, ya kan? Proyek-proyek dari PSN, pasti, ya kan? Orang-orang yang menikmati dari ketiadaan demokrasi, orang-orang yang nggak menginginkan demokrasi. Oke. Kita nggak usah bicara terlalu jauh lah ke sana ya, karena harus kan kamu tadi nanya, maka saya jawab. Karena panjang sekali rasanya. Jadi ngegosip kita karena nanti. 10 tahun bikin banyak kerusakan. Gitu. Jadi pasti panjang. Oke, sedikit aja. Kalau misalnya memang begitu pemikirannya, Bang Haris pernah terlintas nggak bahwa setiap pemerintahan, tokoh tertentu siapapun itu, baik Pak Jokowi atau siapapun, mereka harus ada satu goal yang dilakukan dan nggak mungkin bisa sempurna dan akhirnya harus mengorbankan yang lain gitu. Harus bukankah seperti mungkin katakanlah mereka mungkin mau mengeksploitasi sumber daya alam ya atau seperti itu. Mungkin di satu sisi niatnya biar Indonesia tuh punya value gitu mungkin. Katakanlah seperti itu. Ada bahan baku lah yang bisa dibanggakan lah ya. Indonesia karena kan Amerika itu kan punya the security umbrella gitu. Mungkin China punya produk, Indonesia punya apa sih? We don't have anything. So mereka mungkin seperti Jamaika juga nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Bahagia aja. Indeks kebahagiaannya tinggi lagi orang Jamaika. Baik. Oke. Kita ini mau kaya atau mau bahagia? Oke. Kalau mau kaya juga ternyata yang kaya dia doang. Yang hidup di sekitar regulasi tentang bagaimana bisnis yang baru. Apa orang ada di bawah? Orang di bawah itu miskin, tuh buruh malah jadi korban. Setuju. Itu. Jadi saya khawatir. Ini ada narasi yang dikembangkan, persatuan, hilirisasi. Itu sebetulnya yang nikmatin mereka-mereka aja. Pasti kan? Membuka lapangan pekerjaan, iya. Tapi satu, secara kuantiti, pekerjaan non-Indonesia juga banyak. Yang kedua, jaminan buat pekerja juga rendah. Membuka, iya. Terbuka lebar. Tapi begitu masuk, kalau kita bicara gado-gado, bumbunya kurang, ketimunnya nggak ada, lontongnya tipis-tipis. Tapi dari awal memang nggak setuju atau kecewa terhadap memang buktinya ternyata memang apa yang dikerjain nggak ada yang benar gitu. PSN itu kan nggak demokratis. Siapa yang menentukan PSN? Oke. Ada nggak di dalam aturan PSN bahwa ada konsultasi publik? Untuk menanggulangi kemiskinan nggak ada. Menanggulangi kemiskinan dengan cara bikin industri baru, menghadirkan investor. Orang miskin itu cuma disuruh nanti kerja. Oke. Jadi buruh di situ. Tapi juga dengan cara ngerampok haknya orang miskin. Masyarakat ada, tanahnya diambilin, orang digusurin. Jadi mau menghapus kemiskinan di sini, tapi juga menciptakan kemiskinan di ruang yang sini. Gimana coba? Oke. Terus menurut Bang Haris siapa yang misalnya tokoh yang diharapkan mungkin ini kita kan kadang-kadang soal siapa? Ini soal bagaimana warga berproses, bertarung sama mereka. Jadi nggak ngaruh siapapun yang berkuasa. Orang katanya dulu ada orang baik, nggak terlibat Orde Baru, ya kan polos, mau masuk ke gorong-gorong. Begitu berkuasa tanda tangan juga PSN. Jadi ini bukan soal siapa, Yorin. Oke. Jadi soal kita warga ngepung mereka, gitu. Secara kritis. Setuju. Secara faktual, bukan kita ngebeli mengafirmasi figur-figurnya, bukan. Salah kamu kalau nanya siapa tuh salah. Oke. Dalam demokrasi hari ini dan ke depan kita tuh harus mengaktifkan soal apa peran kamu. Gitu. Bukan soal kalau Anies bagaimana, kalau Ganjar gimana. Ini orang-orang bisa diganti tiap hari, tergantung kesepakatan para pimpinan partai. Saya setuju kok, saya sepakat. Iya, jadi jangan nanya lagi soal kalau Bowo gimana, kalau Ganjar gimana. Ini
Nggak boleh kita biarkan saya mereka. mencoba untuk biar apa ya, mungkin viewersnya mungkin ini pasti penasaran. Ini pertanyaan yang sering ada di pikiran masyarakat sebenarnya. Iya. Simple, Makanya selama ini 9 iya. tahun ini masyarakat sipil atau warga itu dihantam nalarnya. Kritisnya dihantam. Selalu dianggap sebagai berita bohong lah, menghina lah. Kenapa? Karena itulah yang menyehatkan kita sebagai republik. Warga itu. Karena makin kuatnya warga, ya dia sebetulnya akan mengimbangi si negara supaya negara nggak ugal-ugalan. Gitu. Oke. Kalau kita ganti pertanyaannya, siapa tokoh yang paling bertanggung jawab atas masalah hak asasi manusia? Lihat aja laporan Komnas HAM. Banyak. Ada kasus Trisakti Semanggi, kasus Talang Sari, kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, di Papua. Nama-namanya ada semua. Oke. Gitu. Dan itu masih diperjuangkan juga. Dan itu masih valid dan sah. Dan negara nggak pernah urus. Kenapa negara nggak pernah urus? Ya karena orang-orang yang ada dalam laporan itu ada di sekitar istana, di sekitar kabinet. Gitu. Siapa yang jadi martir? Ya warga, masyarakat jadi martir, jadi korban. Orang tuanya juga masih berjuang, gitu. Jadi menurut saya, apakah warga mau jadi korban, nunggu jadi korban dulu? Gitu. Ini itu yang mestinya dikerjakan warga. Nggak penting ini calon-calon 1, 2, 3 ini. Mau ada 7 juga pasang juga. Iya. Gitu. Tapi nyoblos nggak nanti? Siapa? Bang Haris. Nyoblos itu urusan gampang. Oke. Ya kan? Gampang nggak? Gampang. Iya gampang. Nggak datang. Pemilu perlu nggak berarti? Pemilu itu penting. Oke. Termasuk juga penting untuk tidak memilih, tapi menunjukkan bahwa semuanya nggak relevan misalnya. Kalau masyarakat yang akhirnya memilih untuk tidak memilih, menurut Bang Haris gimana? Oh itu hak. Akan dipergunakan nggak tuh kertas-kertasnya? Akan dicurangkan nggak menurut Bang? Ya kalau mau diboikot ya dirusak. Kita harus ikut nyoblos. Nyoblos semuanya kayak dirusak. Gitu. Karena kalau nggak dicoblos, kertas kosong itu bisa digunakan untuk pemalsuan. Ada potensi untuk pemalsuan suara. Gitu. Ya, kita mencoba untuk membahas biar masyarakat juga ketemu ya, oh tetap harus begini, walaupun begini harus begitu, begini biar enak kita ngobrolnya. Oke, sekarang kita bicara mengenai hak asasi manusia lagi. Kalau misalnya yang tidak diselesaikan, lagi-lagi saya tanya lagi, partikular di Indonesia, tadi kan Bang Haris sudah bilang gitu, masalahnya. Kasus pelanggaran HAM. Iya, tidak diselesaikan. Kita ke depan nggak tahu membedakan mana yang penjahat, mana yang tidak. Kamu akan membiarkan orang yang sebetulnya melakukan kejahatan hidup di sekitar kamu, ngambil ruang publik kamu, bikin partai, jadi pemimpinnya, ya kan? Dudukin jabatan ini, duduk jabatan itu, berbisnis ini. Nah, sementara dia tidak pernah terkoreksi atas tindakannya di masa lalu, dan dia bisa ngulangi, dan itu kejadian. Mereka yang punya masalah-masalah HAM, selama ini ketika mereka mengadukan masalah mereka, itu ada korban. Iya, korbannya. Jadi korban pelanggaran HAM. Iya. Macetnya di mana, Bang? Di negara. Di negara. Negara kan kalau ada orang copet aja mesti diterima laporannya dan dicari pencopetnya kan. Percaya kan dengan nilai seperti itu bahwa dalam prakteknya nggak kejadian. I've been there sebenarnya. Oke, pernah dicopet juga kan? Pernah. Nah, itu satu hal. Yang kedua, maka pelanggaran HAM yang berat tuh the most serious crime. Gitu, ngebantai orang, ngilangin orang, ngebunuh orang. Serius nggak tuh? Dengan cara memobilisasi kapasitas negara. Jadi dia memanipulasi menyalahgunakan kewenangannya, menggunakan alat-alat negara, kapasitas negara untuk kejahatannya dia, untuk ambisinya dia, dan akhirnya melakukan kejahatan, menghilangkan hak-haknya orang. Tapi ada yang pernah melaporkan nggak? Ya banyak dong.
Terus tidak ada tindak lanjut. Aja. Geolife ini nggak berpihak sih sama HAM. Gitu. Wow, salah banget. Jadi Anda harus bikin banyak liputan soal pelanggaran HAM. Gitu. Sedih loh dengernya. Wah, kita belum kenal Bang Haris, kita off record kita ngobrol. Kalian jadi justru harus mengaktifkan solidaritas sesama warga. Jadi sarana-sarana kayak begini harus diisi sama deritanya warga. Setuju, saya setuju. Nah, kenapa kita perlu aktifkan? Karena sarana-sarana yang resmi itu nggak bekerja sebagaimana yang ditulis dalam kertas, dalam aturan-aturan. Setuju. Kenapa? Karena orang-orang yang duduk di dalam mekanisme-mekanisme pemulihan hak itu adalah orang-orang yang lahir dari proses-proses politik. Proses politik itu sekali lagi juga ada orang-orang yang punya kepentingan politik. Oke. Masalahnya kan warga Indonesia ini, terutama anak-anak muda ya gitu, zaman sekarang tuh harus ada common sense gitu. Mereka nggak bisa cuman, kenapa? Karena nggak bisa, karena ini salah, karena nanti kita nggak bisa bicara. Yang mana? Yang ini itu apa? Maksudnya? Kalau bilang yang ini salah, yang ini tuh apa? Ya, kita nggak bisa, maksudnya ngelawan pemerintah atau nggak, kita nggak bisa memperjuangkan hak. Kalau misalnya just because of ini harus diperjuangkan karena mungkin menurut mereka ini udah nggak relevan lagi, nggak ada yang peduli. Seperti kan Bang Haris kan bilang gitu, ya memang susah, macetnya di situ. Anak muda kalau bilang kayak gitu, mereka mesti lihat kasus Trisakti yang ditembak itu anak muda, kasus Semanggi yang ditembak anak muda, nggak ada orang tua. Ya, kasus penculikan atau penghilangan orang itu yang jadi korban anak muda. Di peristiwa Mei 98 itu yang jadi korban banyak anak muda. Oke. Kasus mana lagi? Di Aceh yang jadi korban anak muda. Penembakan di Papua di Paniai itu anak muda. Di waktu peristiwa-peristiwa itu. Kasus reformasi di korupsi yang ribuan orang ditangkap itu anak muda. Gitu. Jadi kalau yang hari ini anak muda bilang itu kayaknya dulu nggak relevan sama gua, jangan lihat bahwa peristiwanya udah lama. Tapi lihat yang jadi korban siapa. Ya itu sih, maksudnya saya bicara begini karena mungkin itu yang jadi mungkin itu yang kurang. Dan sih. Maksudnya bingung. Sekarang anak muda suruh jadi wapres lah, suruh milih dia lah, suruh berpolitik lah. Gitu. Ada dulu aktivis mahasiswa yang ikut di RDK, sekarang ikut dukung politik dinasti. Pertanggungjawabannya dia apa dulu waktu dia bawa teman-temannya RDK lalu ditangkepin dan digebukin. Ada yang meninggal. Jadi menurut saya itu cara berpikir yang kadang-kadang dimanipulatif. Anak-anak muda hari ini harus ngerti. Oke, terus yang dilakukan mahasiswa belakangan ini dengan memberikan mungkin apa ya, sentilan-sentilan kepada pemerintah, mungkin sampai bikin The King of Lip Service kemarin. Itu masih terlalu ringan menurut saya kalau dilihat dari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Apa sih yang mereka harus lakuin? Ya banyak. Dan menurut saya banyak anak muda sekarang udah mulai tambah bagus. Saya keliling Jawa, dari mulai Jawa Timur sampai Banten ya. Banyak anak-anak muda yang sudah banyak melakukan banyak hal dalam isu lingkungan, soal ketiadaan kesejahteraan sosial, lalu soal hak-hak atas pendidikan. Banyak banget mereka. Jadi sebetulnya mereka juga udah aktif. Cuman yang diangkat di media-media alternatif yang politis itu ya seolah-olah yang dukung ini dukung itu aja. Tapi kebaikan, keberanian dan keaktifan anak muda di banyak tempat itu hidup banget. Misalnya aksi Kamisan. Di daerah tapi ya, kebanyakan. Iya, aksi Kamisan itu ya. Yang setiap hari Kamis jam 4. Itu udah ada di 60 kota. Setelah 17 setelah belasan tahun. Ada di 60 kota. Gitu. Saya ikut aksi Kamisan, mendirikan aksi Kamisan waktu itu di Jakarta dengan para korban. Nah, dulu tuh yang demo cuma 3 orang, 4 orang pernah, ya kan?
Yang paling konsisten tuh Bu Sumarsi, Pak Bejo. Ya. Tapi hari ini orang-orang tua itu di backup oleh anak muda di banyak tempat. Setiap minggu. Ini baru ngomongin aksi Kamisan. Itu cukup maksudnya melakukan hal itu? Bukan, itu cuman saya mau nunjukin aja bukti sama kamu bahwa anak muda itu hidup. Kita butuh encourage. Geolife. Ya, hidup secara geografik di mana-mana. Gitu. Nah, anak muda tuh butuh encourage sih sebenarnya juga. Ya sementara mereka udah punya dari orang-orang seperti Bang Haris. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kamu juga. Ya. Maksudnya kalau kita ngelihat mahasiswa zaman dulu, aktivis zaman dulu kan sense of heroism-nya tuh tinggi sekali gitu karena sekarang juga tinggi. Oh gitu? Iya. Positif sekali loh. Meskipun hero juga udah banyak tutup sekarang banyak. Iya, kayaknya ya mungkin nggak tahu, mungkin kan semua tergantung kebutuhan ya gitu. Iya. Tergantung perut juga gitu. Banyak yang pinter-pinter, berani, aktif tuh banyak. Saya lagi muter sama teman-teman SMI, Social Movement Institute, teman-teman YLBHI, Kontras gitu ya. Keliling di beberapa kota gitu. Di Jawa banyak anak muda yang pinter-pinter, berani-berani, cerdas-cerdas, rajin-rajin mengaktifkan itu. Kita bikin festival keadilan, udah di 20 kota lebih. Dan selalu ramai. Ada wacana nggak untuk melakukan sesuatu yang... Kita lagi siapkan komite politik. Sudah deklarasi gitu kan. Komite politik ini bukan partai politik, tapi kerja politik untuk warga. Yang dilakukan oleh warga juga. Gitu. Dan mereka sambutannya luar biasa. Udah diminta bikin di Padang, di Maluku Utara, di Ternate, di Makassar, di Bengkulu, di Lampung. Udah ngajakin, ada yang di Mataram juga minta. Nah jadi, karena orang udah jumut ya dengan politik formal yang ada hari ini yang makin dominan hanya dikuasai oleh pimpinan-pimpinan parpolnya. Nah kita butuh politik. Kita nggak bakal mau ikut partai sistem pemilu, sistem parpol yang sekarang. Kita bikin organisasi politik untuk menambah lagi alternatif ruang warga untuk berpartisipasi. Kita mau nunjukkan bahwa politik itu bukan soal berapa, ya kan? Tapi politik itu soal kenapa. Gitu. Nah dan kemudahan itu ya, cara berpikir, umur itu dia harus rasional dan punya referensi yang legitimate. Yang itu nanti akan jadi rujukan berproses dari komite politik ini. Dan dia akan melengkapi dari semua inisiatif-inisiatif tadi, makanya saya bilang ruang alternatif. Ruang alternatif bukan memilih, tapi ada lagi nih gitu. Kan ada yang namanya NGO atau LSM, orang biasa kenal, ada CSO, organisasi-organisasi berbasis profesi, hobi dan lain-lain. Karena ada suara-suara yang tidak mungkin bisa mungkin tidak disuarakan oleh partai, akhirnya mereka kesadaran tambah banyak. Betul. Problem terus terjadi. Ke depan orang desa pindah ke kota, desa menjadi kota. Ya, industrialisasi dipaksakan. Ya kan, konsumsi akan meningkat. Nah, itu kalau beberapa buku tentang future ya, masa depan, salah satu yang saya lihat itu konflik di sekitar manusia itu meningkat. Gitu. Jadi negara itu penting, pengelola itu penting, otoritas itu penting. Nah, tapi kan mereka nggak boleh dibiarkan sendiri, karena mereka juga meskipun mereka songong kami bisa, lu bakal kedodoran, lu butuh warga. Tapi warga yang genuine, gitu. Bukan warga yang difabrikasi. Ini kami kerja dengan warga mereka. Bajunya baru disablon, spanduknya baru disablon, dimobilisasi. Iya. Emang iya. Saya sempat ada konten sih sama teman saya juga waktu Bang Haris sama Fathia akhirnya diputuskan bebas dari vonis. Saya bilang gitu,
Saya senang, saya salah satu orang yang senang karena kita butuh Haris dan Fathia yang lain di Indonesia gitu. Nah mungkin itu dia kenapa saya mencoba untuk dari tadi sih sebenarnya jawabannya nggak ada yang itu kompleks ya sebenarnya. Karena kenapa pengen ngobrol dan pengen tanya karena kita pengen tahu nih kalau misalnya kita mau fight bareng-bareng, we wanna do something karena nggak semua orang punya pemikiran yang mungkin mereka nggak sekreatif itu. What to do, where to go, mereka tuh nggak tahu harus kemana. Nah mungkin itu saya bilang lagi gitu butuh di encourage gitu. Iya. Harus ngapain, harus kemana kalau muak sama pemerintah, kalau merasa hak asasi kemanusiaannya direndahkan atau misalnya punya hal-hal seperti itu, mereka harus kemana, kayak LBH kah? Gak bisa juga dengan cara konservatif seperti itu ya. Exactly. Saya sebutnya kan konservatif. Yes. Ada masalah datang ke LBH. Kadang-kadang kamu tahu nggak LBH itu didirikan karena ada masalah. Iya. Yuk kita sama Adnan Buyung dulu yes. Tahun 70 ya. Ada masalah gini, kalau gitu kita butuh bantuan hukum, kita lembagakan aja kan begitu. Nah, jadi itu warga dulu. Dulu waktu belum ada LBH ada masalah kemana? Melapor LBH kan LBH-nya belum ada. Makanya dibikin. Oke. So where to go? Ya enggak, kadang-kadang tuh warga itu bukan harus lapor kemana, tapi harus melakukan apa. Dari diri mereka juga sendiri bisa. Gitu. Dan saya selalu kagum dan banyak hal-hal seperti itu justru dilakukan oleh ibu-ibu perempuan tuh ya. Kadang-kadang kreativitas itu muncul dari mereka. Kamisan tahu nggak? Tesis pentingnya apa? Kita sudah kemana-mana dan di mana-mana tidak ada yang bisa menjawab kami. Kalau gitu kami tetap harus melakukan sesuatu meskipun kami diam. That's amazing ya. Jadi aksi diam. Tesisnya itu. Gitu. Konsistensi ya. Dan mereka konsisten. Iya. Nah, dari mulai rambutnya hitam, abu-abu sampai putih tuh mereka. Jadi menurut saya, kita yang harus menentukan kita mau ngapain. Bukan terlalu gampang kita harus kemana. Enggak. Gitu. Oke. Itulah warga. Ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi masyarakat yang berani ya gitu, karena kan seringkali mereka nggak berani. Anda nggak berani pun, tapi kalau ada luka, Anda kan harus pergi ke tempat, ke apotek, ke dokter. Artinya Anda harus lakukan sesuatu untuk mengobatin luka. Gitu. Organisasi yang katakanlah ini sebagai salah satu ini ya, mungkin sarana di luar partai lah ya gitu. Ini sudah jadi ya, Bang Haris? Banyak kok. Oh banyak. Geolife ini kan juga bagian dari sarana mengaktifkan informasi secara rutin ke masyarakat. Gitu. Dan kita harus ciptakan itu. Percakapan itu harus diperbanyak. Gitu. Makanya kalau ada pemidanaan terhadap percakapan, itu adalah upaya-upaya untuk melawan kodrat. Iya kan? Kalau orang bicara, terutama apalagi pembicaraannya bagian dari kritik kepada penguasa, terus mau dihukum, itu udah itu penguasa yang udah mau ngelawan takdir Tuhan. Kan katanya sini penguasanya harus percaya sama Tuhan kan, dan mereka percaya Tuhan. Nah, kalau ada yang menghukum yang begitu-begitu, tuh namanya mereka mau mengadili kodrat Tuhan. Oke. Ini sebenarnya kita udah berapa lama nih? Udah 2 hari. Udah 1 jam ya. Wah, udah 1 jam lebih. Iya, banyak banget sih yang pengen ditanyain. Emang ada yang nonton YouTube selama ini? Terus kita pernah ngundang Refli Harun sampai 2 jam dan nonton. Oh, kalau dia emang demen ngomong. Iya. Tapi ya itulah. Banyak banget sebenarnya yang pengen ditanyain. Iya. Tapi mungkin waktunya terbatas dan juga Bang Harisnya juga kayak masih nggak jaga-jaga padahal ya, nggak ada ketakutan kan setelah vonis kemarin? Maksudnya? Setelah kasus kemarin? Jaga-jaga apa? Jaga pos. Omongan gitu. Enggak ya? Cek-cek aja. Saya nggak ada jaga-jaga, nggak ada yang saya. Oke.
Kalau kita bener ya nggak ada yang perlu ditakutin. Oke, kalau gitu pasti banyak yang nggak kejawab ya. Tapi gini deh, saya mau sebutin 5 kata atau 5 tokoh. Ada 5 kata atau 5 tokoh. Saya bakal sebutin secara cepat dan Bang Haris akan jawab yang pertama terlintas di kepala ketika mendengar kata itu. Oke. Siap nggak? Siap. Soalnya kalau saya tanya satu-satu nih, kompleks banget. Kita kasih semacam game saja. Apa yang terlintas di kepalanya Bang Haris ketika saya tanya 5 hal ini ya. 5 hal, entah kata atau tokoh. Siap? Pemilu 2024. Valentine. Oke. Soekarno. Hatta. Aduh. Oke. Green energy. Judul yang belum jelas. Saya cepat, kamu yang lama nanyanya. Ada soalnya saya banyak kata. Banyak ya. Iya. Okay. Saya lagi milih yang mana. Luhut Binsar Panjaitan. Menko Marves. Dia udah tahu. Kayaknya bakal ditanya itu dia. Dia udah sering nanya. Papua menderita. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Haris. Oke, makasih Yorin. Nanti kita bikin episode 2. Nanti kita ngobrol lagi, tapi mungkin pertanyaannya akan lebih menjurus ya. Karena tadi jawabannya terlalu kompleks dari Bang Haris. I don't know. Saya nggak puas banget. But thank you so much untuk ngobrolnya. Nggak boleh puas, harus ada diskusi lain di tempat lain. Iya. Tapi terima kasih waktunya loh Bang. Sama-sama. Thank you. Oke, thank you. Bye-bye.